Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 3 MI. Materinya tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini bertujuan untuk 1. Memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. 2. Memahami mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang ketiga, memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang keempat, menjelaskan tradisi baik dan buruknya masyarakat Arab sebelum Islam. Oke. Yang pertama, keadaan alam Jazirah Arab. Apa itu jazirah? Jazirah berarti pulau. Jazirah dikenal dengan sebutan lain yaitu Shibhul Jazirah. Jazirah juga mempunyai batasan-batasan. Batasan-batasan Jazirah Arab sebagai berikut. Yang pertama, di sebelah utara berbatasan dengan Suriah, Irak, dan Yordania. Yang kedua, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan Laut Oman. Yang ketiga, di sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang keempat, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Jazirah Arab juga dikelilingi 4 wilayah gurun pasir. Jadi wilayah Arab itu memang ada di tengah-tengah gurun pasir seperti yang ada di gambar itu. Dikelilingi gurun pasir. Apa saja yang mengelilingi? Di bagian utara terdapat gurun An-Nafud atau disebut gurun Sahara. Di bagian selatannya terdapat gurun Rub al-Khali. Di sebelah barat Jazirah Arab terdapat gurun Arabia. Dan di sebelah timurnya terdapat gurun Harrod. Oke. Sekarang Jazirah Arab juga ditinggali oleh beberapa suku bangsa. Di Jazirah Arab itu ada beberapa suku. Suku apa saja? Yaitu yang pertama suku Arab kuno, disebut dengan Al-A'rab Al-Badi'ah. Yang kedua ada suku Arab asli, Al-A'rab Al-Aribah. Dan yang ketiga suku Arab pendatang, yaitu Al-A'rab Al-Musta'ribah. Suku Arab pendatang itu sebagian besar keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Selanjutnya yang B, kehidupan sosial budaya bangsa Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki perilaku sosial yang baik dan buruk, seperti fanatisme kabilah, yaitu sikap membanggakan kabilah atau suku masing-masing secara berlebihan. Sebenarnya baik membanggakan kabilahnya atau sukunya, tetapi tidak baik jika berlebihan, karena nanti dapat
menimbulkan perselisihan dengan suku yang lain. Yang nomor 2, menjaga harga diri, tidak mau menerima hinaan dan berani. Pantang mundur. Itu kehidupan sosial budaya bangsa Arab sebelum Islam. Selanjutnya yang nomor 3, sering konflik bahkan perang antar kabilah karena fanatisme, kebanggaan diri dan sifat pantang mundur. Karena terlalu membanggakan sukunya secara berlebihan, maka akan menimbulkan konflik dengan suku yang lain, bahkan akan terjadi perang antar kabilah. Begitu. Yang nomor 4, kesederhanaan hidup yang membentuk watak jujur, dapat dipercaya dan meninggalkan dusta, memenuhi janji dan tidak berkhianat. Itu sisi baiknya. Kemudian nomor 5, gemar bersyair, memuliakan tamu dan berlomba dalam kedermawanan. Yang nomor 6, agar dianggap dermawan justru membuat tradisi berfoya-foya, berjudi dan mabuk-mabukan merajalela. Nah, itu sisi buruknya. Dermawan, tetapi agar dianggap dermawan, mereka justru membuat tradisi berfoya-foya, tidak menggunakan harta secara manfaat untuk berjudi, untuk mabuk-mabukan. Itu sisi buruknya. Yang nomor 7, para wanita suka tabarru dan memamerkan kecantikan. Itu juga tidak baik. Selanjutnya, kondisi perekonomian bangsa Arab sebelum Islam. Nah, bagaimanakah perekonomian bangsa Arab sebelum Islam? Nah, ini secara garis besar mata pencaharian bahasa Arab jahiliyah sebagai berikut. Yang pertama, peternakan merupakan mata pencaharian suku Arab pedalaman yang biasa disebut suku Badui. Suku Badui secara nomaden. Nah, maksudnya ini jadi di bangsa Arab sebelum Islam itu ada yang suka beternak, ada yang suka berternak, yaitu suku Badui. Tapi mereka tidak menempat di suatu tempat saja, mereka selalu berpindah-pindah tempat untuk berternak. Makanya itu diarani, Nah, makanya disebut sebagai nomaden begitu, karena selalu berpindah-pindah. Yang nomor 2, pertanian. Jadi bangsa Arab itu perekonomiannya juga didapat dari bertani, karena pertanian itu merupakan mata pencaharian yang terdapat di Toil, sebuah kota. Hasil pertaniannya adalah sayuran dan buah-buahan. Nomor 3, mayoritas penduduk yang tinggal di Mekah dan Madinah mata pencahariannya berdagang. Itu seperti yang ada di gambar di belakang teks itu, berdagang. Pusat perdagangan adalah Ukaz dekat Ka'bah. Itu di gambar itu di samping-samping Ka'bah sangat banyak sekali orang yang berdagang, karena pada masa dulu Ka'bah itu, di dekatnya Ka'bah itu memang dijadikan pusat perdagangan oleh bangsa Arab. Selanjutnya, agama masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut 2 kepercayaan, yaitu agama Samawi dan Ardi. Agama Samawi itu terbagi menjadi 2, yaitu agama Yahudi
Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Akan tetapi, pemeluk agama Yahudi pada masa itu telah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi sudah orang Yahudi itu sudah ajarannya sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Selanjutnya ada agama Kristen atau Nasrani. Sebentar ya, kasih musik dulu. Oke, lanjut. Ada agama Kristen atau Nasrani. Agama Nasrani itu berasal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kitab suci agama Kristen adalah kitab Injil. Sama halnya pemeluk agama Yahudi, pemeluk agama Kristen pada waktu itu juga telah menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, itu juga menyimpang dari ajaran Nabi Isa, sama seperti pada orang-orang Yahudi. Selanjutnya, tadi sudah agama Samawi, yang kedua yaitu agama Ardi. Agama Ardi itu adalah agama hasil rekayasa manusia. Jadi rekayasa manusia sendiri, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Ardi yaitu kepercayaan terhadap suatu benda yang menurut mereka berpengaruh pada kehidupannya. Jadi mereka mempercayai suatu benda. Menurut kepercayaan mereka, benda itu bisa memberi rezeki, bisa memberi kesehatan kepada orang-orang bangsa Arab sebelum Islam. Itu percaya pada benda-benda seperti itu, seperti berhala itu. Terus yang ada agama Majusi atau Zoroaster. Agama Majusi adalah agama yang berasal dari Persia. Persia itu sekarang berganti nama menjadi Iran, sebuah kota. Kitab suci agama Majusi adalah Avesta, yang berarti pengetahuan. Orang beragama Majusi itu menganggap api sebagai dewa. Jadi sesembahan orang Majusi itu adalah api. Mereka menyembah api. Padahal api itu lek dikerucuk banyu ya iso mati. Ngono kok disembah. Jadi setelah pelajaran tadi itu, hikmah apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, dermawan. Sikap dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan apabila seseorang kedatangan tamu sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta. Karena sifat kedermawanannya, ia rela menyembelih untanya itu untuk menghormati tamunya. Jadi bangsa Arab itu sangat loman, sangat dermawan. Meskipun dia cuma punya 1 ekor unta saja, tapi kalau ada tamu, demi menjamu tamunya, dia merelakan 1 untanya itu untuk disembelih. Yang kedua, suka menepati janji. Bagi mereka, janji itu merupakan hutang yang harus dibayar. Jadi harus menepati janji. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya itu. Jadi kalau punya cita-cita, harus bertekad kuat, harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya agar cita-cita dapat tercapai.
Yang keempat, hikmah yang bisa kita ambil yaitu dapat dipercaya. Pada umumnya bangsa Arab itu jujur dan suka berkata benar. Kalau berkata itu harus jujur, jangan suka berbohong. Harus berkata dengan benar, berkata yang baik-baik. Nah, sekian pelajaran hari ini, semoga bisa difahami, semoga bisa memberi manfaat. Tetap semangat belajarnya meskipun di rumah. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu. Ayo hamdalah bersama-sama. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.